modul yang pertama ya. Modul yang saya kirimkan bersama ini, kita akan belajar heat exchanger di sini. Nah, untuk kali ini apa namanya? Saya hanya akan menyantumkan satu unit saja. Nanti untuk unit yang kedua itu sebagai PR. Ya, jadi nanti kalian upload, kalian unggah apa namanya hasil simulasinya gitu ya ke dalam apa namanya Google Drive gitu ya. Tapi jangan khawatir di sini sudah ada petunjuknya jadi saya pikir nanti tidak akan ada masalah begitu ya. Jadi saya akan menyampaikan untuk bagian yang pertama dahulu gitu ya. Dan hari ini nanti jadi kalian punya tugas untuk menyelesaikan yang kedua ya. Nah, di dalam modul ini ada dua sebenarnya. Ada yang namanya cell and tube, tapi kemudian ada yang kedua nanti air cooler, gitu ya. Saya mulai dari yang cell and tube, ya. Jadi kasusnya sama ini sebenarnya, ya. Jadi dia harus mencari apakah sebenarnya alat penukar panas ini cukup ataukah tidak cukup, gitu ya. Sama kalau kasus kita kemarin kita berbicara kompresor kemarin minggu yang lalu, gitu ya. Kita lihat itu apakah kompresornya cukup ataukah nggak cukup. Pertanyaan kan seperti itu ya. Separator apakah cukup ataukah nggak cukup ya. Nah sekarang juga sama. Ini ditanyakan heat exchanger-nya ini cukup atau nggak cukup, gitu ya. Oke baik. Kalau misalnya sudah kita lihat ke apa namanya file hasisnya. Jadi kalau dari saya ini hasisnya sudah saya buka. Jadi saya file, saya mau open case, gitu ya. Jadi silahkan dibuka file hasisnya tadi. Untuk datasheetnya juga sudah saya kirimkan ya. Jadi nanti silahkan kalau ingin mengetahui kira-kira datasheetnya bentuknya seperti apa, ini ada. Oke, ya. Jadi saya buka filenya. Kalau yang di sana apakah sudah terbuka semuanya filenya? Sudah Pak, sudah terbuka filenya Pak. Oh ya, berarti saya yang terlambat nih. Ya, laptop saya memang agak sedikit lambat, gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kita sambil menunggu ini, gitu ya. Anda bisa mempelajari dahulu ini. Ya, agak sedikit. Ya, tunggu sebentar ya. Ini masih berputar-putar di tempat saya. Tapi pasti akan terbuka.
Oke, sebentar masih belum. Nah, oke. Oke. Baik, di sana apakah juga sudah terbuka? Ya, sudah semua ya. Sudah, Pak. Oke, jika misalnya sudah, apa yang kita lakukan? Ya, kita double klik ininya. Oke, terus kemudian sebentar ini kenapa on hold? Bentar, ini HiSys-nya masih belum jalan di saya. Bentar, kita tunggu sebentar. Oke, kalau misalnya sudah, ya, apa yang kita lakukan? Kita coba perhatikan di sini, ya. Kita masuk ke tab yang pertama yaitu adalah specify geometry. Tapi sebentar, ini kenapa saya unspecified ya? Saya cek terlebih dahulu. Ya, saya klik specify geometry. Kemudian ada pilihan mau input atau import gitu ya. Karena kita tidak ada file PDR-nya, makanya jadi kita langsung aja masuk ke convert gitu ya. Jadi kita input secara manual untuk apa namanya kondisi-kondisinya. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan kalau misalnya saya masuk ke sini gitu ya. Ya, kalau kita perhatikan di sini, ini ada datasheet-nya gitu ya. Jadi ada datasheet-nya. Sebentar. Nah, ini gitu ya. Jadi ada datasheet-nya yang nanti kita gunakan sebagai basis kita itu mengentry kira-kira sifatnya seperti apa, yang begitu. Ya, ya sebentar, masih muter-muter. Nah, ini ya, jadi ini adalah sebenarnya basis data yang saya gunakan. Ya, jadi datasheet ini kita dapatkan dari pabrik gitu ya. Jadi kalau kita misalnya mau melakukan perancangan gitu ya, atau melakukan evaluasi, biasanya kita akan mendapatkan datasheet ini gitu ya.
di mana di sini akan disampaikan untuk datasheet yang penukar panas ini gitu ya. Ada yang di bagian cell site-nya, terus kemudian ada di bagian cube-nya gitu ya. Yang fluida yang apa namanya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini untuk yang di bagian cell site-nya gitu ya, ada fluida namanya MP steam. MP itu singkatan dari medium pressure steam begitu ya. Sedangkan di bagian tube side-nya gitu ya, ini ada yang namanya sour crude oil gitu ya. Jadi dia apa yang kita lakukan di sini di bagian tube ini ya, temperaturnya itu nanti akan dipanaskan ya oleh steam ini tadi ya. Jadi makanya kalau misalnya kita perhatikan di sini di steamnya di bagian inputan gitu ya. Ini yang kita perhatikan tuh fasanya adalah fasa gas, tapi kemudian outletnya itu fasanya adalah fasa air begitu. Jadi ini berubah fasa ya. Jadi ini mengalami perubahan fasa ya. Sedangkan di bagian tube side-nya kalau misalnya kita perhatikan di sini gitu ya. Ini nanti itu akan mengalami harusnya temperaturnya akan naik. Nah, misalnya di sini. Temperaturnya naik dari 124 gitu ya. Bentar, saya pakai Android dulu gitu ya. Temperaturnya naik dari 124 menuju ke 144 ya. Sedangkan di bagian shell side-nya gitu ya, ini akan mengalami eh, sama sebenarnya temperaturnya, tapi fasanya berubah dari uap menjadi cair. Jadi di sini ini ada terjadi perubahan latennya, ya perubahan fasa, gitu ya. Jadi temperaturnya sama, tetapi karena dia berubah fasa dari uap menjadi cair, gitu ya. Jadi ada panas laten yang dilepaskan di MP steam ini, ya, yang nanti akan diterima oleh yang namanya sour crude oil ini nanti, gitu ya. Oke, baik. Nah, itu adalah data-data prosesnya. Terus kemudian di sini tentu saja akan dilengkapi dengan spesifikasinya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan spesifikasinya ini ada, ya, termasuk juga cubingnya. Jumlah cubingnya ini ada 611, gitu ya. Jumlah cubingnya itu ada 611. Ya, jadi kita perhatikan di sini ini apa namanya terus kemudian ada cup diameternya itu adalah sekitar 2 cm ya. Jadi apa namanya sangat kecil sekali gitu ya. 2 cm. Kemudian untuk pitch-nya gitu ya, jarak antar apa namanya triangular untuk masing-masing cup itu adalah di 25 mm atau 2,5 cm gitu ya. Terus kemudian ini data-datanya, ini arrangement dari cubingnya, terus kemudian ini adalah konfigurasinya. Tapi secara umum sudah saya petakan di sini kayaknya. Jadi kalau misalnya nanti mau dilihat di dalam modulnya itu sebenarnya bagian mana diambil dari datanya mana ini sudah saya lakukan gitu ya. Jadi oke kita kembali lagi ke sini ya. Nah, tadi begitu klik saya akan mendapatkan tab baru yaitu adalah rigorous gitu ya. Jadi untuk rigorous ini apa yang saya lakukan gitu ya. Nah, ini sudah keluar nih ya. Yang namanya itu adalah data-datanya ini ya. Jadi apa yang kita lakukan di sini ya, kita tinggal entry saja ya. Misalnya ini adalah mau tipenya apa? Ya, kalau misalnya kita lihat di sini ini tipenya itu adalah AEL. Ya, jadi bukan BEM, defaultnya memang BEM, tapi kita ini adalah AEL. Ya, apa beda BEM dengan AL? Itu adalah sebenarnya tipe dari cell and tube, gitu ya. Jadi istilahnya itu, nah ini ada tulisannya yaitu tema. Temanya itu apa bedanya? Jadi cell and tube itu punya banyak macam, gitu ya. Ada BEM, AL dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ini kalian penasaran, gitu ya, kalian bisa ngelihat. A itu adalah yang removable cover, ya. Jadi covernya itu bisa dicopot, ya. Terus kemudian ada tipe lain yang apa namanya dia tidak bisa, dia dilas jadi satu, gitu ya. Jadi covernya itu tidak bisa dicopot.
gitu ya. Terus kemudian ada yang bandelnya itu bisa kita ini gitu ya. Jadi macam-macam tipenya ya. Untuk E-nya itu adalah lebih kepada sebenarnya dia itu berapa pasnya gitu ya. Kalau misalnya kita perhatikan one pass ini berarti dari apa namanya dia gerakannya itu adalah dari kiri ke kanan. Semuanya sama ya sebenarnya dari kiri ke kanan, tetapi outletnya itu kalau one pass itu adalah misalnya masuk dari kiri nanti keluarnya di kanan. Begitu. Sedangkan kalau tupas gitu ya, dia masuk dari kiri keluarnya juga dari kiri gitu ya. Berarti artinya apa? Nanti itu fluida yang di dalam cubingnya itu akan mengalir kemudian kembali lagi. Jadi mengalir misalnya dari kiri ke kanan, nanti kemudian ketika di bagian bawah dia akan berbalik dari kanan menuju ke kiri, gitu ya. Terus kemudian ada speed flow dan lain sebagainya. Jadi tipe-tipenya ini untuk mode alirannya itu juga bisa macam-macam, gitu ya. Nah, terus kemudian untuk L-nya kita hampir mirip sebenarnya dengan yang tadi yang bagian ini. Kan ada bagian kiri, ada yang bagian kanan, gitu ya. Jadi nanti bisa kita apa namanya lihat di sini gitu ya, tipe-tipenya seperti apa. Ya. Nah, ini kita ikutin saja berdasarkan rujukan di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan kalau kita lihat data sheet-nya gitu ya, tipenya apa? Dari mana? Nah, ini ada keterangannya. Jadi kalau misalnya kita lihat data sheet-nya secara detail gitu ya, itu disampaikan misalnya tema type-nya itu adalah AEL gitu ya. Jadi itu tinggal kita entry gitu ya ke dalam sistemnya begitu ya. Jadi ini kita bisa masukkan nilai untuk AEL-nya gitu ya. Terus kemudian apalagi yang harus kita entry gitu ya. Mungkin di sini kita bisa perhatikan gitu ya. Untuk cup outside diameternya dan pitch-nya gitu ya. Jadi ini kita bisa masukkan di sini outside dia cupnya sudah sesuai, tinggal pitch-nya itu adalah 25,4. Jadi kita berubah aja. Tuh ininya 25,4. Oke ya. Nah, terus kemudian di sini ada keterangannya gitu ya. Nah, ini agak sedikit saya lama. Oke. Oke, nah kemudian apa yang kita ini tipenya triangular. Apakah kita cek apakah triangular gitu ya. Nanti kalau misalnya kita perhatikan di sini ini juga ada tipenya gitu ya. Nah, ini dia gitu ya. Kalau misalnya kita perhatikan lihat di sini cubnya itu adalah tipenya adalah triangular atau kalau misalnya kita lihat ke modulnya gitu ya. Ini dapat data dari nomor 3. Nah, ini cub bit layoutnya adalah 30 ini ya. Oke ya, jadi kita bisa pilih di sini adalah 30 triangular. Nah, oke, sudah ya. Terus kemudian untuk bevel type-nya ya, itu double segmental. Ya, jadi kita ubah di sini gitu ya. Single segmental menjadi double segmental. Ya. Terus kemudian setelah itu kita bisa lihat bevel orientation-nya ya sudah sesuai dengan default-nya yaitu adalah yang vertikal. Gitu. Nah, terus kemudian ada size-size yang perlu kita isi gitu ya. Misalnya di sini kita size-nya itu adalah 730, kita isi aja di sini 730 ya. Terus kemudian ada tadi lagi ini sekali lagi ya, ini informasinya dapat dari datasheet. Terus kemudian untuk cup length-nya itu adalah di kisaran 6 meter 96. 6096 milimeter. 6096. Ya, terus kemudian untuk bevel spacing-nya dia adalah di 395. Jadi 395. Oke. Ya, jadi kenapa ini agak sedikit lama karena memang dari prosesnya sendiri dia akan langsung menghitung.
Terus untuk number baffle-nya itu adalah 13. Jadi kita entrykan di sini 13. Kemudian number tubes-nya itu adalah 611. Kemudian pass-nya itu adalah 1. Di sini ada 611. Terus kemudian di sini ada 1. Oke. Nah, ini sekali lagi emang agak lama karena begitu nanti dia ini dia langsung akan menghitung. Begitu. Sell in seriesnya kalau misalnya kita perhatikan ini juga udah sesuai, jumlahnya itu adalah 1. Terus kemudian kita masuk ke halaman yang kedua, ya. Jadi begitu geometri sudah selesai, gitu ya. Dia dari tadi itu ada cross merah, sekarang menjadi centang hijau. Gitu ya. Artinya apa? Gitu ya. Secara informasi, ya, kebutuhan data untuk informasi input kita itu sudah lengkap. Begitu. Tadi kan yang kosong itu adalah sel ID, sel apa namanya untuk OD-nya, gitu ya, sel ID dan outside diameternya, ya, terus kemudian cup length-nya, gitu ya, terus kemudian bevel spacing dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke prosesnya, gitu ya. Untuk prosesnya ini apa namanya? Kalau misalnya kita perhatikan nilai inlet pressure-nya itu adalah di 645, gitu ya. Outlet temperaturnya itu adalah di 138. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini outlet temperaturnya yang kita harapkan itu adalah 138. Coba. Ya, 138. Terus kemudian untuk, nah ini yang penting juga, gitu ya. Allowable pressure-nya saya pikir ini sudah sesuai, cuma untuk yang hot side itu cuma 1. Jadi kita masuk 1. Ya. Terus kemudian, gitu ya, untuk falling resistance-nya, gitu ya, falling resistance-nya ini sangat kecil sekali. Jadi hati-hati di sini untuk jumlah nolnya itu ada sekitar berapa? 0,00008. Nah, gitu ya. Jadi kita 0,000088. Ah, kita enter. Itu untuk bagian hot side-nya. Gitu ya. Sedangkan sekarang untuk bagian cold side-nya itu adalah 0,0043, ya. 0,00043. Memang data seperti ini, gitu ya. Ini apa namanya? Biasanya dari vendor yang akan memberikan. Jadi untuk material dan kecocokan dengan fluidanya, gitu ya, dia akan menentukan kira-kira berapa untuk falling resistance-nya, gitu. Oke, kalau misalnya sudah, gitu ya. Ya, jadi saya pikir ini sudah, gitu ya. Apa yang kita lakukan, gitu ya, sudah ya. Kalau di sana gimana? Ngentrinya sudah? Atau ada yang perlu saya ulang? Sudah Pak, sudah sama Pak. Sudah sama ya. Oke, kalau sudah sama, ya, apa yang kita lakukan? Ya, kita masuk ke, Anda bisa ngelihat yang EDR navigation ini ya. Gitu ya. EDR navigation ini mungkin Anda bisa ngelihat, gitu ya. Terus kemudian juga kalau misalnya kita lihat geometri, terus kemudian layoutnya memang kita nggak bisa lihat. Nah, ini dia. Kita masuk ke result. Tolong Anda bisa masuk ke result, bisa diklik resultnya. Ya. Terus kemudian kita klik coba yang input summary. Ya, ini adalah summary dari apa yang tadi kita masukkan sebenarnya. Ya. Pak, kita tadi nggak memasukkan flow rate-nya 8521 sama 6 ini. Nah, ini adalah entry ketika kita membuat simulasinya. Jadi kan
Anda ingat tadi itu Anda langsung sudah mendapatkan yang namanya itu file ini. Ini sebenarnya sudah saya entrikan. Misalnya di sini laju alirnya berapa gitu ya, temperaturnya berapa gitu ya. Ini sudah saya entrikan. Nah, ini yang ditarik ke dalam tadi itu data-data ini gitu ya. Jadi apa yang Anda lakukan, Anda sudah harus bisa menginput inlet untuk heat exchanger-nya. Tekanannya, temperaturnya, laju alirnya, komposisinya. Kalau Anda perhatikan di sini ya, ini sekali lagi ini kenapa kita nggak bikin dari awal aja sih Pak gitu ya? Karena ini takes time gitu ya untuk mengisi data-data ini. Ya, jadi untuk kuliah ini sudah saya entrikan komposisinya, terus kemudian temperaturnya, pressernya dan laju alirnya, gitu ya. Sama untuk yang di sini juga sudah saya isikan, gitu ya. Kok di sini. Nah, begitu ini sudah, kita bisa lihat ke exchanger detailnya, gitu ya. Ini adalah apa namanya kesimpulannya, gitu ya. Yang rangkumannya dari apa yang sudah kita entry tadi, gitu ya. Nah, kemudian kita bisa melihat, gitu ya. Kita bisa melihat apa yang nanti ini kita coba lihat temanya, tema sheet-nya. Nah, enaknya kita menggunakan EDR ini, gitu ya, atau Exchanger Design Rating ini adalah dibikinkan sama dia, oke ya. Ini apa namanya datasheet-nya dia sudah bikinkan, gitu ya. Jadi kita tinggal apa namanya menggunakan saja, gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau lihat lagi, gitu ya, ini yang penting. Tolong nanti ini kita sama-sama ke overall summary. Nah, ini bagian yang ingin saya sampaikan, begitu ya. Ini sudah dibuka yang overall summary, semuanya sama. Sama, Pak. Oke ya, saya ingin tahu dulu. Ini akan saya stop. Saya ada salah satu yang sharing, oke ya. Overall summary-nya seperti apa? Coba saya stop sharing. Silahkan ada yang share screen satu, gitu ya. Overall summary-nya seperti apa? Ada yang bisa share screen? Bisa share screen nggak? Ini kekecilan nih. Kalau lewat ini nggak bisa ya, susah. Nggak terkoneksi di ini ya, terlalu Mereka kecil. join-nya lewat HP, Pak. Oh, lewat HP. Atau bisa disebutkan, oke ya. Coba saya share screen lagi, gitu ya. Saya akan coba share screen lagi, ya. Tolong disebutkan, oke ya. Eh, ini. Coba Anda lihat ke bagian yang sebelah kanan. Itu ada actual required area ratio. Oke ya. Itu nilainya berapa di tempat Anda? Kalau di saya 1,29 dan 1,99. Di Anda Ada berapa? B. Kalau di kita punya itu 1 dan 7,52, Pak. Nah, berbeda. Oke ya, berarti ada yang entry-nya yang kita nggak sama ini. Gitu ya. Oke, baik. Nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi kalau itu yang berbeda, ya memang itu sebenarnya tujuan kita. Gitu ya. Mengentry tadi itu gitu ya untuk mendapatkan ini. Padahal kita kan file yang sama kan, saya memberikan file yang sama, tetapi tadi mungkin ada entry yang salah. Ya, ini direcord nggak ini? Apa namanya video ini? Apa kuliah ini? Di record, Pak. Nah, nanti bisa diulang lagi gitu ya. Jadi harusnya nilainya itu adalah 1,29 dan 1,99 gitu ya. Semuanya berbeda atau ada yang sama dengan saya? Di kami punya sama, Pak. Nah, Satu ada yang koma dua sembilan dengan 1,99, Pak. Oke ya, jadi kalau ada yang sama berarti mengikutinya tadi apa namanya
sesuai sama gitu ya. Kalau berbeda, Anda mudah Pak saya punya beda. Nah, itu memang berarti ada sesuatu entry-nya yang berbeda tadi itu ketika mengentry. Nah, sekarang bagaimana kita mengevaluasi ya. Jadi nanti kalau Anda diminta untuk mengevaluasi, Anda ngentry gitu ya. Setelah itu lihat ke bagian result terus kemudian overall summary. Nah, jadi gini, apa sih artinya 1,29 dan 1,99 ini gitu ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan gitu ya. Jadi nilai 1,29 dan 1,99 ini adalah rasio gitu ya. Actual area, jadi luas permukaan actual dibagi dengan kebutuhannya gitu ya. Jadi actual itu artinya apa? Luas area yang tersedia di dalam heat exchanger yang sekarang dibandingkan dengan apa namanya kebutuhannya, begitu. Ya, jadi artinya apa? Nilai ini harus di atas satu, gitu. Ya, kalau nilainya sama dengan satu, itu artinya, gitu ya, actualnya akan sama dengan kebutuhannya. Ya, ya, actual itu apa sih? Actual itu adalah luas area yang tersedia di dalam heat exchanger yang sekarang sedang saya evaluasi. Ya, sedangkan kebutuhannya itu adalah kalau ingin saya itu mentransfer panas untuk mendapatkan tadi temperatur-temperatur yang tadi gitu ya. Nah, itu butuhnya berapa? Gitu ya. Jadi nilainya ini harus lebih besar daripada satu. Kalau nilainya itu kurang dari satu, berarti heat exchanger Anda nggak cukup. Hmm. Tapi kalau misalnya nilainya itu di atas satu, gitu ya. Nah, ini cukup, gitu. Ya. Nah, Pak, apa bedanya 1,29 dengan 1,99? 1,29 itu adalah rasio pada saat kotor. Kan di sini full. Sedangkan 1,99 itu adalah rasio pada saat dia bersih. Nah, jadi ketika bersih itu tidak ada sumbatan, tidak ada plugging dan lain sebagainya gitu ya. Nilainya itu rasionya itu adalah 1,99 gitu ya. Dan ini harus lebih besar daripada yang kotor gitu. Jadi yang pertama yang harus kita lihat itu adalah bahwa nilai di sini rasio ini harus lebih besar daripada nilainya satu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya itu adalah cukup gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ya. Belum Nah, ada. belum ada gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan gitu ya, saya sekarang akan kirimkan file gitu ya. File ini apa? Ya, jadi kalau misalnya kalian perhatikan gitu ya, perhatikan ya, saya coba ini kok share screen saya matiin sebentar. Ya, nah kalau misalnya Anda perhatikan, kita baru tadi itu untuk yang satu gitu ya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Kita mau yang ini. Oke ya. Ini Anda apa namanya bikin sendiri gitu ya. Ikuti runtunan ini gitu ya. Terus kemudian apa namanya? Kirimkan filenya di Google Drive sebagai PR gitu ya. Jadi saya akan transfer sebentar. Ini kok filenya tidak ada ya. Oke, nah sekarang akan saya transfer ya, nanti jadi karena kan masih punya waktu sekitar 1 jam ya. Jadi ini silahkan untuk mengerjakan kemudian nanti sekalian langsung di-upload gitu ya. Nah ini ya, terus kemudian saya akan kirimkan datasheetnya.
Ya, ya sudah saya kirimkan. Oke, sudah diterima dari Unpati. Ya, agak jauh nih perjalanan dari Jawa ke ini, Maluku. Ya, apa yang saya ini file ini itu adalah untuk kita menyelenggarakan simulasi yang kedua, gitu ya. Jadi silahkan diikuti ini ya. Ini yang mulai halaman ketujuh, gitu ya. Jadi filenya itu adalah ini, gitu ya. Ya, jadi lokasinya ada di sini. Nanti silahkan diikuti ini, terus kemudian eh, ditampilkan apa atau nggak usah ditampilkan, nanti akan saya cek gitu ya terkait dengan apa namanya filenya. Jadi filenya nanti diunggah ya ke Google Classroom. Nanti akan saya bikinkan Google Classroom-nya gitu. Ada pertanyaan? Oke, maaf. Untuk tugas ini kita kerjanya sendiri-sendiri atau per kelompok, Pak? Berkelompok saja karena kan laptopnya kan cuma 3 ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Berkelompok saja. Ya, jadi nanti harapan saya sih cuma ada 3 atau 4 file gitu ya. Jadi nanti dituliskan aja kelompok berapa, terus kemudian anggotanya siapa, gitu ya. Baik, Pak. Mungkin supaya mudah gitu NIM-nya saja, nomor induk mahasiswanya aja, gitu ya. Ya nanti saya akan ngelihatnya dari apa namanya daftar hadir. Oke, baik. Jadi saya sudah memberikan guidance-nya di dalam modulnya. Silahkan Anda ikuti gitu ya. File hasilnya juga sudah ya. Nah, nanti file hasil akhirnya silahkan untuk diunggah ke dalam Google Classroom gitu ya. Oke, ada pertanyaan?